Langsung saja operation sebagai awalan, passwordnya login. Saya login, bawah cari sistem administrator. Bawah lagi cari security responsibility value set. Accept, udah accept aja, kemudian run. Keluar dari security responsibility, all define, masukkan nama kalian. Saran saya 4 digit aja. Contoh di sini bakal pakai MW 23. Terus sini tulis payables super user. Copy paste sini. Lalu sininya tulis pay payables. Setup jangan lupa harus dari awal. Ini tulis standar, bagian sini tulis pay stack, enter, lalu pilih payables. Oke, klik IP Navi. Woi, salah. Ini API Navigate GUI 12. Oke, kemudian ini di sini all di depan persen, pay file. Nah, ini udah semua. Nah, terus kita save dulu, ini save. Bagian ininya kita copy paste juga, cuman bagian ininya ya, bagian ini kita copy, terus habis copy kita pencet ini new, klik, sudah demikian post, kita bikin inventory super user, copy paste sini inventory. Ini ya, jangan lupa selalu 1 Januari untuk tahunnya sesuaikan. Polisinya standar, sininya inventory. Kemudian untuk bagian sininya DNF inventory
navigate. Udah, klik ini, tulis inventory. All inclusive. Pilih all inclusive. Oke, baik lagi. Kita save. Ya, save. Terus kita bakal ke bagian user. Responsibility yang udah kita buat, kita masukin ke user, tapi kita bikin dulu usernya juga. Di sini tulis nama kalian yang mudah, saya bakal pakai yang tadi juga, samain MW23. Terus ini kalian masih passwordnya yang mudah saja, kalau saya 123 456, klik enter, ulangi lagi 123 456, enter. From selalu 01 Januari, bawah, klik lagi. Nah, sini kalian cari ini siapa, tadi saya MW23, salah. Tuh, inventory dulu, ini ganti semuanya ya, yang tanggal semua. Nah, jadi seperti ini. Boleh di sini cari lagi MW23 payables, ganti. Nah, masukin lagi responsibility-nya. Kita masukin general ledger-nya. Fine. Nah, general ledger US operation. Salah, yang ini. Vision. Yang pokoknya vision operation USA. Sebentar, udah. Kita mulai dari tanggal 1 Januari. Lalu kita masukin sistem administrator di sini supaya tidak keluar masuk sistem. ADM administrator, cari aja. Nah, scroll ke bawah. Nah, oke. Setelah sistem administrator, kita masukin HR management. Fungsinya apa? Fungsinya itu bakal dikasih tahu di bagian kedua. Fungsinya kita bikin RMS di sebagai responsibility kita. Kemudian kita pilih HRMS management. Nah, sudah. Jangan lupa bagian ini selalu diganti jadi tambah 1
kita juga bakal membuat responsibility um, cash management. Tapi untuk sebentar itu ini kita save dulu. Sudah, kita kembali lagi ke bagian responsibility. Nah, sini kita masukin responsibility management. So tadi MW 23 cash management super user. SU ini singkatannya super user, jadi kalau kepanjangan juga nggak bagus. Jadi singkat aja seperti ini kan, itu kan panjang. Jadi SU itu singkatan dari super user. Copy, paste. Sini kita tulis cash management. Sini standar, jangan lupa. Salah. Terus juga cash mana management. Ke bagian menu, kita tulis cash super user. Nah, sudah kita save dulu. Tadi kenapa ininya nggak diubah? Nanti di penjelasan ke-6 akan dijelaskan. Itu bagian penjelasan ke-6. Kita save dulu. Setelah kita save ini keluar, kita ke bagian user. Salah. Kita keluar lagi. Kita tes yang sudah kita buat. Nah, kita hapus, kita login pakai yang tadi ya. MW. Passwordnya 3456. Nah, kita masukin password pertama kita tadi, kita masukin password dua kita. Untuk mudahnya saran saya 123 1 sampai 6 untuk current password atau password yang pas kita buat user tadi. Ini password itu tambahin sampai 9. Jadi ini sampai 6, ini sampai 9. Dari 1 sampai 6, 1 sampai 9 untuk ini password. Masukin. Dah, submit dan jadi ini adalah yang sudah kita buat tadi. Nih, yang kita punya sistem administrator, kita punya inventor, kita punya payable supervisor, manajemen, general ledger, inventory system. Kita klik new. Nah, sini tulis user yang sudah kita buat tadi. Samain aja semua MW. Kalau saya MW 23 operating unit. Nah, kembali lagi ini reset. Locationnya kita tulis New York aja. New York. Bisa fine, tapi kalau nah ini otomatis langsung begini,
Setelah kita ini kita save dulu ya, langsung ke bagian atas, kita save dulu bagian sini ya. Bagian sini baru bagian sini kita isi dengan operating ini. Klik sini, oh, 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 fine. Udah masuk operatingnya, kita enable dulu, kita save lagi. Jadi gitu, ini diisi dulu, save. Setelah save baru ini bisa kita isi, baru di sini kita bisa centang. Lalu setelah isi kita centang, kita save lagi. Nah, kalau enggak dia bakal muncul di sini, tapi bahwasanya harus di save dulu bagian sini kalau mau ganti ke bagian sini begitu. Setelah bikin save, bikin centang save, kita klik orders, pilih yang operating information, sini klik. Nah ini udah kebuka, klik lagi ini, notification operation. Nah begini, ini pencet klik sini lagi, di sini operation. Nah bagian sininya tulis ketik mw OU ini singkatan dari operating unit tadi. Oke dulu, oke lagi. Nah yes, lalu save. Ya tadi kan operating unit yang udah kita buat, kita kasih lagi, kita bikin inventory organization. Nah di sini inventory organization is a bit tricky, jadi ikutin aja tutorialnya sampai habis. Kita kembali lagi ke sini, jadi bikin inventory organisasinya. Caranya ini kita copy, kita klik sininya new, masukin, tulis inventory organization. URL juga bisa kalau pengen sharing kasnya ya, URL juga bisa. Kita set ini ya, 01. Ya, ini kan tadi diisi New York, dan di sini tiba-tiba langsung otomatis kan kayak gitu. Nah, karena ini akun demo mungkin, dan juga bagian New York tadi di clock, jadi kita nggak bisa masukin location New York di sini. Jadi
kita langsung saja setelah bikin ini kita save dulu ya. Sini kita tulis organization. Dah, enable save orders, kita masukin sama tadi accounting information, klik. Kalau yang kosong diklik lagi, samain semua, klik sini, vision 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 operation file. Nah, vision operation SA selalu di SA. Kemudian sininya vision operation juga operating unitnya, buat ininya tulis saja. Nah, operating unit sudah di ya, kita oke. Selesai, oke dan yes, save. Kita ke address lagi, kita buat ya inventory of information, kita klik oke. Bagian organisasi code-nya list, kalau saya bakal M23 aja. Sudah langsung sini ya, kalendernya ini vision 1 ya, ini biarkan non juga. Setelah itu kita ke costing information. Sini kita cuman yang kuning-kuning saja kita isi sini, terus kita klik oke. Di sini 00, sini 1410 oke. Nah, nah kita buat lagi yang warna kuning oke. 00 terus oke. Oke, kita ke vision and not service. Seingat saya bagian sini nggak usah. Oh enggak, masih perlu. Ini kita satu saja. Ya, bikin satu. Kita skip bagian ETP. Kita ke other accounts. Kita
kita keluar yang selalu warna kuning, raw yang kuning saja kita isi. Nah, kalau misalkan masukin manual seperti ini, oke. Lalu ini 12, 10. Kan lama ya. Nah, cara cepatnya itu ini silang aja. Ini kita ada, nah ini udah gitu. Maaf, ini 10, ini kontrol kontrol C, pos, cancel. Nah, ada cancel. Ini salesnya lagi terus seterusnya sampai favorite COGS account. Oke. Nih, udah. Kalau begini keluar lagi. Nah, udah. Jadi kita save dulu. Ya, oke. Kita cancel. Ini harusnya ada semua ya. Sudah. Nah, tadi kita bikin operating sama informasi organization, terus juga accounting information juga ada kita buat. Jadi kalau save ini, nah, keluar. Keluar lagi. Select navigator. Kita ke sistem administrator. Kita ke profile. Sistem. Klik export. Nah, ini teman-teman, ini rada tricky juga. Kalau misalkan salah masukin, dia bisa tiba-tiba auto masuk. Nah, itu kalau udah auto masuk rada susah. Jadi kalau saya biasanya kalau kita udah bikin nih, kita bikin, kita masukin, ini kita tulis MW. Yang dari ketiga. Kita masukin dulu kayak bos yang kayak seperti itu. Oke. Nah, nyaman ya. Nyaman, masih aman. Soalnya biasanya kalau kita langsung tadi kita tulis user kita, variable user super usernya, itu tiba-tiba di belakang ini, nah yang bagian sini nih, lalu tiba-tiba auto masuk 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 nggak jelas. Nah itu susah lagi menurut saya ini. Itu bagian sini itu nggak auto entry gitu. Untuk bagian sini profilnya kita tulis GL ledger. Nah sini tulis GL, kita ketik GL LED dan NA. Bismillah. Nah, masuk deh. Kemudian
klik vision operation. Vision operation. Nah, di situ kita geser ke sini aja. Nah, tinggal masuk. Kita save. Ya, itu kita save. Lalu kita kembali, kita klik find. Ininya aja selalu, nggak usah diganti-ganti yang lain. Tempo. Open. Ya. Sini klik ya, wait, tidak. Nah, sudah masuk. Nice, sudah masuk itu. Kita save. Kalau tadi kita udah bikin buat operating unit, kita bikin lagi, kita ada save, kita find lagi. Hasilnya kita ganti dengan HR. Nah, tulisnya apa bang sini? HR user DYP. Nah, fine. Oke. Sini kita isi. Sini kita pilih user. Nice. Save dulu, jangan lupa. Kita copy dulu. Kita setup. Option masukin. Belum saja. Option. Klik financial option. Antara doa ya. Dan tadi kita kan klik financial option, satu lagi kita klik payables option, tapi kita setupnya satu-satu aja dulu. Nah ini langsung kita isi aja. Kita cari satu agensinya dari timur satu 00 step 221 10 step kemudian 4 sekarang 3 01 step 1340 4. Kemudian diskon itemnya juga 12 nomor 78 salah. Kita ke samping,
masukin dari yang sudah kita buat ini, klik sini MW apakah ada, nah ada M23 sudah, kita ke samping, tidak perlu teks juga, jangan. Human resource-nya ini kita ganti dari home ke office. Nah udah, kita boleh ke accounting tadi, ini kita pilih. Dan kenapa harus pilih itu, karena ini untuk bank. Oke. Nah, payables-nya. Kemudian karena dua secara nah ini untuk perlu dapat expect. Oke, kita isi aja. Nah, sama juga bagian ini, kenapa demikian, kenapa harus 8 karena catatan diskon taken kita dapatkan ini. Oke, di semua slide yang kita isi, kita save dulu. Yes. Tadi tinggal oke aja. Sudah itu kita udah set kita setup, klik option, dan tadi kita ngurus financial option, kita sekarang ngurus payables option. Oke, ini biarin, samain juga sama, nggak usah diapa-apa. Ini juga, ini nggak usah diapa-apain. Prepayment biarin juga. Oke, bawaan pabrik udah begini saja. Kita ke currency, kita klik ini, kita masuk ke corporate, ketik atau bisa pilih ini corporate. Nah, ini kita masukin pokoknya raw pasti kita masukin. Oke, no, terus ini 7 apa, nah related masukin
ya kita copy copy lalu kita paste. Oke, di sininya kemudian pakai sini ada akunnya ketik 78 oke, dia langsung begini dan sudah, itu nggak apa-apa, hitupnya udah masuk. Kita biarin begini, kita ke tax report, saya kita ke bawah invoice, yang kita cek dan cek, yang kita cek yang ini, kemudian yang ini juga invoice date, iyain, nah bikin aja dulu untuk bagian invoice nya approval. Kita klik aja. Allow force juga iya, ini juga kita ke matching, kita klik semua, kemudian kita ke interest, ini kita bagian ini kita skip aja, kita skip, lalu kita ke expense report, lalu kita bisa klik advance saja, kita bisa klik ini juga langsung. Maka my month, klik exclude, tinggal payment semuanya. Yep, ini juga. Terus kita ke bagian sini, kita ketik home text, kita cetak bagian ini juga, lalu bagian apply buat non text, withholding, kita bagian gini, klik withholding voice, ini juga. Oke, withholding text kita ke supply, kita biarin saja. Maka ini ya kita bagian sini invoice nya, kita ketik bagian invoice, lalu bagian sini credit kita ketik, lalu reports, ini juga klik. Jika sudah semua, cek satu persatu, kita cek koreksi sudah, cek kita perlu invoice bagian sini aja approval ya, matching kita biarin, interest kita biar apain, expense code bagian preference semua automatical enter invoice, aspired payment semua, hampir semuanya kita ke withholding X, ini kita yain sama ya, ini kayaknya bayar, kita ganti bagiannya by the reports,
sudah. Jika sudah semua, jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Tadi saya lupa apa saya udah save belum atau mungkin nah, saya close. Lagi cek sekali lagi. Dirasa sudah aman. Sudah. Oke. Dirasa sudah aman. Jika semua sudah merasa aman, kita save. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk, sudah diisi kan? Sudah dari resource. Nah, ini semua sudah. Oke, untuk sekian saja bagian option kita ketemu di bagian supplier. Oke, see you. Sini kita masukin, kita masukin sininya, M3 30 hari. Sini samain di description, Android 23. Lagi setup Januari 26. Tulis 100. Hmm, 30 hari. Lalu sudah kita isi bagian sininya, save jangan lupa. Memantau sudah kita buat. Ya, kita buat dua contoh. Ini contoh pertama. Lalu ini contoh kedua yang udah kita save. Ini kita copy. Nah, setelah kita ini kan ya tanpa diskon maksudnya itu pembayaran itu tanpa diskon. Nah, kita sekarang bikin contohnya dengan yang ada diskon. Kita buat dan kita save, kita copy bagian sini, kita klik new pada sini, kita paste, kita buat saja.
sini, klik paste. Selalu set bagian sininya. Seratus base-nya 130. Nah, kita klik di sini untuk memasukkan diskonnya. Klik 2, enter. Pada tanggal 10 dia dapat diskon 2%. Nah, begitu caranya. Kita save. Setelah kita save, terms of options sudah kita buat. Sekarang kita setup supplier. Nah, supplier udah kebuka. Kita klik supplier. Ini ya. Kita apply. Ini contoh aja. Player kita lanjutkan. Food. Food. Sini. Kita klik new organization. Oke, karena sudah banyak kita terus kita food punya ini dua tiga aja. Terus kita klik ya, terus Facebook, create country Indonesia. Sini 11.
Nah, ya. Payment klik continue. Klik lalu apply. Kita ke bagian payment details. Wire klik save. Kita klik save atau aku bagian kayak pensil. Wire centang save. Kita ke bagian invoice management. Ini kita angkat dulu. Oke, centang masuk. Oke, sama S2 juga masuk. Oke. 30 ambil. Ini harus invoice, so kita do. Bagian sini kita setting lagi. Yang asli. Select, klik select. Cek semuanya harus kurang lebih seperti ini contohnya. Ini bagian invoicing payment. Nah, cek lagi sininya. Kalau misalkan ke USD kita ganti lagi seperti USD, enter, select bagian buletan di select untuk centang, kita masukkan ke sana. Nah, ini USD kan. Cek semuanya. Yang tadi payment kita sekarang cek di terms. Nah, bagian termsnya juga diganti. Kalau saya kan ini kalau misalkan kalian buat sesuai dengan ini kan, terus deskripsi akan menggantikan ini. Jadi dari invoicing, bagian invoice currency USD, invoice miss option receipt,
pastikan operator ini kalian juga user yang sudah kalian buat, band site name atau suppliernya juga nama yang sudah kalian buat. Payment juga digunakan site-nya sama dengan sesuai dengan yang kalian sudah buat, operatingnya sama dengan user yang sudah kalian setup, payment currency USD. Terus kita ke terms, sama ini termsnya juga itu harus ke sesuai milik kalian, nah, jangan orang lain. Terms state basis, invoice, credit basis juga jika semuanya sudah kita save, supaya semua sudah sesuai. Nah, change to invoice manager has been saved. Kita baru saja menyesuaikan terms of payment, lalu kita juga baru setting suppliers. Oke, mungkin kita langsung saja trading partnernya. Ini kita ada. Nah, cek terus invoice nya. Bahwa invoice number itu kita sebagai contohnya itu misalkan kan GoFood Ina ya, GoFood Ina 23, jadi P I strip, nah, strip kita itu bulan Juli bulan apa maksudnya, 7 atau Juli, pokoknya harus angka ya bukan huruf. Terus tahun, jadi yaitu tahun maaf, inisial atau Barefoot ini, terus bulan, tahun, baru tanggal. Jadi kan 26/01. Nah, mesti kan begini kan. Harusnya begini. Cuman kalau kita kan biasanya itu tanggal dulu, baru bulan, baru tahun kan. Nah, cuma kalau di sini benar-benar diganti bulannya dulu, lalu tahunnya, kemudian tanggal. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana caranya kita membuat invoice number. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan invoice numbernya, ya sudah, kita akan membuat sendiri invoice number. Solusinya bagaimana caranya? Begini caranya. Jadi kita membuat invoice numbernya itu kalau tidak ada keterangan untuk invoice numbernya, kita membuatnya begini. Jadi rumusnya itu inisial, so trading partner atau suppliernya itu, lalu kita masukin angka atau tanggal atau angka bulan, tahun, baru tanggal. Nah, ini caranya kalau kita ingin membuat invoice number. Kalau invoice number yang tertera di suatu soal yang kita sedang kerjakan itu tidak ada.
begitu caranya. Sebagai contoh invoice umumnya, nah ini kita taruh jam 300, tapi eh, kalau disamakan dengan soal yang ada ntar ya, jangan di sini saya pokoknya semuanya sini adalah contoh atau tutorial bagaimana caranya untuk step-step menuju dari sini ke sini. Ya, mulai dari kita setup responsibility, um, operating unit, inventory organization, sampai assign profile, kemudian bagian optionnya kita setting, kemudian tadi kita sudah membuat terms of option, lalu juga kita sudah setup supaya bagaimana, lalu sekarang kita pembuatan invoice itu bagaimana. Jadi ini adalah contoh tutorial bagaimana caranya menjadi setup responsibility sampai kita masukkan angka yang tertera. Jadi begitu. Nah, karena di sini kan dia kan training partnernya atau suppliernya itu Belfood. Nah, food kanan di general kita sampingnya pro lines, terus nya eh 1.300, maaf, 300 situ. Nah, setelah kita masukin, nah ini namanya 300 tadi, 300, terus buat akunnya bisa aja akunnya itu 000, terus 14 harga. Oke, nah sudah. Nah, deskripsinya raw. Ini kan baru ini kan keterangannya Brazil. Nah, di sini sudah tersimpan save. Lalu setelah kita melakukan distribusi, kita sekarang melakukan yang namanya upload. Nah, caranya adalah validatnya gimana? Cara ini kan yang validated, validated, misalkan cara ya, jadi validate, kita klik icon action one. Nah, action one validated centang force approval juga iya, lalu klik OK.
Nah, dia sudah statusnya validated dan approvalnya manual approval. Tapi bagian accountant-nya itu masih belum validated. Tapi ini baru validated tapi belum diposting caranya. Caranya itu kita klik lagi action, klik create accounting, final postnya diklik ya. Jangan draft aja soalnya kalau ini cuma draft jadi nggak akan masuk ke Legend Legend. Setelahnya kita klik oke. Nah, yang tadinya itu no jadi yes. Nah, kan action dan create accounting. Kita sudah validated. Apa disudahnya sudah manual approve. Nah, selain apa kita ke bagian reports. Nah, kita ke view accounting. Baik view accounting. Bagian details. Nah, kita pokoknya kalau misalkan di bagian channel ledgernya terus kita incernya ini kalau misalnya ini nggak ada kita balik lagi ke sana bagian sininya itu eh, kalian refresh untuk bagian refreshnya mungkin kalian bisa ketik-ketik bagian atau save lagi mungkin itu bakal membantu kalau misalkan bagian ya batch nih kayak post ini nggak ada ini bagian batch name payables A sampai 59 itu kita copy Ctrl C setelah Ctrl C kita kembali lagi ini kita keluar kita ganti ya payables klik resolusi kita ganti dari payable super user ke GL jurnal klik enter bagian sininya kita copy paste kita klik file ini sudah masuk ya uh, invoice ya sudah kita buat tadi sudah kita post di invoices jadi ini bukti kalau misalkan kita sudah bukan invoices di sini bisa dilihat jurnal di bidang kreditnya currency-nya apa jurnalnya apa batchman-nya apa period dan lain-lain ini adalah bukti kalau kita sudah berhasil membuat invoices begitu.
Ini ya sudah selesai. Selamat, kita sudah selesai membuat invoices. Baiklah, kita klik find, masukkan kita punya deliver atau supplier. Nah, masuk find. Nah, jadi syarat kita bisa melakukan payment adalah statusnya itu sudah validated, angkotnya sudah, dan juga mau approve. Nah, kemudian ini sebuah syarat ya untuk melakukan payment. Dan sebelum melakukan payment kita harus melakukan bank setup. Bagaimana cara melakukan bank setupnya? Kita keluar dulu. Kita ke setup, kita ke payment, kita ke banks and bank branches. Nah, di sini saya sudah melakukan sudah membuat banks and bank branches. Jadi caranya itu kita enggak untuk membuatnya kita create. Setelah create kita buat lagi aja deh. Di sini harus Indonesia. Banknya ke XYZ. Kita save, kita next, kita finish. Nah, udah masuk kan? Terus kita create branch. Nah, branch kita continue, branch name-nya X, Y. Other, save and next, and finish. Udah. Nah, buat create akunnya ini, kalau kita bikin create akunnya itu dipakai kita punya user itu nggak bisa. Jadi kalau kita punya user ya, continue. Nah, akun owner and use ini harusnya kita isi dengan vision, tapi di sini nggak bisa. Vision, go. Nah, nggak ada ya. Nggak ada. Yang mana kita perlu vision operation untuk akun owner dan use. Nah, terus gimana caranya? Caranya ini kita cancel dulu. Oke. Kita cancel. Kita keluar dari sini. Kita ke operation, kita ke vision. Kita cari payable manager. Mana payable? Nah, payable manager. Kita cari, nah, banks and bank branches. Kita ke bank branches. Kita cari XY apa tadi? Go. Select. Go sini. Nah, create account di as operation ya. Kita bikin akunnya di operation. Continue. Nah, sininya vision. No, ada kan? Kita ambil yang vision operationnya.
payables. Next. Scene-nya account name tetap vision operation juga. Operation. Akun nomornya ini, terus currency-nya USD. Selalu USD. Multiply, kita save and next. Nah, ini 00 yes, search pixel. Nah, bagian ini allow zero payments. Nah, di akun akses ini kita add organization access, payables, kemudian organization. Organisasinya pakai kita punya nama. Nah tuh operating masukin. Nah, continue. Kita apply habis itu. Kita apply. Kita save and next. Nah, kita klik finish. Dan selesai. Ini bagaimana kalian membuat bank setup di banks and bank branches. Ya gitu caranya. Nah ini kan bagaimana cara membuat setupnya kan. Sekarang kita melakukan paymentsnya bagaimana. Kita udah save semuanya di sini. Kita logout. Kembali menggunakan ini keluarin dulu aja. Nah, yes. Nah, kita keluar pakai punya kita user ke Oracle payable super user, kita ke payments, entry, dan payments. Nah. Di sini saya sudah melakukan payments, jadi akan saya beritahu saja mana yang harus diklik. Soalnya kalau pengen ulang lagi dari awal itu harus membuat supplier baru dan itu agak memusingkan. Nah, yang harus pertama diisi adalah trading partnernya dulu. Apa tuh namanya? Partnernya tadi suppliernya SPMH kan. Kalau saya SPMH. Cari. Nah, itu ada. Oke. Payment date isi. Payment date-nya sekarang sesuai tanggal sekarang. Bagus. Benar. Nah, sudah itu oke aja. Oh, bank akunnya sudah kita buat. Apa? Vision. Kalau kalian bingung tinggal klik persen. Jadi langsung muncul sini. Nah, ini. Ada dua nih, ini sebagai contoh tadi. Ini sebagai contoh tadi. Kalau ya
dipakai tuh yang ini punya saya sebenarnya. Nah, kita ambil, oke. Nah, itu sudah. Buat payment process profile. Buat payment process profile ini kita ambil US Nacha Yet. US Niach. Nah,
Oke.